Hipotesis pra-Adamite atau pre-Adamisme adalah keyakinan bahwa ada makhluk lain sebelum manusia, atau makhluk cerdas tetapi non-manusia. Para pendukung hipotesis ini dikenal sebagai pre-Adamites. Mereka yakini ada makhluk lain sebelum Adam. Pre-Adamisme memiliki sejarah yang panjang. Pemikiran pertama yang diketahui tentang pra-Adam atau manusia terjadi di tahun 170 AD antara lain pendapat yang didapat Theophilus dari Antiochia dan Mesir Pagan, Apollonius di Mesir, Apollonius Discolus, yang berpendapat bahwa dunia berusia 153.075 tahun. Keyakinan akan adanya orang sebelum Adam, Familist, sebuah komunitas keagamaan di Friesland, telah dicatat oleh John Rogers pada tahun 1578. Dalam tulisan Halevi tentang makhluk lain sebelum manusia muncul dalam sebuah buku berjudul Pertanian Nabatean, ditulis atau diterjemahkan oleh Ibn Wahsiyah di 904, pendapat ini dikaitkan dengan Sabean, bahwa ada makhluk cerdas tetapi bukan manusia sebelum Adam, bahwa Adam memiliki orang tua, dan bahwa ia datang dari India. Pendapat Halevi ini dipatahkan hanya dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu yang terkandung dalam kitab suci. George Dickinson, dari Skotlandia adalah seorang milenialis menulis buku berjudul The Mosaic Creation, diverifikasi oleh beberapa sains pada tahun 1902. Buku ini bercampur dengan pemikiran berdasar pada faham dalam buku Genesis. Dalam buku ini terdaftar penemuan geologi yang menunjukkan bahwa ada makhluk lain sebelum Adam yang telah diciptakan, juga menjelaskan bahwa makhluk lain itu ada di bumi jauh lebih tua dari rentang waktu dan berusia 6.000 tahun jauh dari Adam. Dickinson menyebutnya sebagai penemuan ilmiah berdasar bukti fosil dan catatan paleontological. Hal ini menurutnya sebagai bukti ilmiah adanya makhluk lain sebelum manusia, pre-Adamisme. Baru-baru ini, ide-ide makhluk lain sebelum Adam ini telah dipromosikan oleh Catherine Kuhlman dan Derek Prince, Pentakosta, John Stott antara Anglikan, dan Old Earth penciptaan Havros. Immanuel Velikovsky adalah salah satu orang yang percaya pada pra-Adamisme. Dia menulis sebuah buku. Dalam buku itu, Velikovsky menggambarkan bencana yang telah terjadi sebelum yang dijelaskan dalam buku pertamanya, World Collision. Pada bagian pertama buku ini, bab berjudul The Age Pre-Adamite membahas pra-Adamisme. Dia menulis bahwa, tradisi Talmud, para rabi percaya bahwa ada manusia sebelum Adam diciptakan, dunia lebih dari sekali dihuni dan lebih dari sekali hancur. Selain itu, ia menulis bahwa menurut bukti dari berbagai tradisi yang berbeda, Adam dan Hawa bukan sepasang manusia tunggal dan pasti ada banyak dari mereka. Kehidupan awal di bumi dimulai dengan Polarian Epoch, kemudian Hyperborean Epoch. Kehidupan berada pada dua benua, yang keduanya kemudian tenggelam, yaitu pertama kehidupan berada di era Lemuria, kemudian pada era Atlantis. 7 zaman besar yang pernah ada di bumi yaitu 1. Polarian Epoch 2. Hyperborean 3. Lemurian 4. Atlantis 5. Post-Atlantis 6. Epoch of Cells 7. Epoch dari Sangkakala. Ini adalah periode utama dari kehidupan kita, di bumi. Zaman kehidupan sebelum manusia ada pada Polarian dan Hyperborean. Pada zaman Lemurian awal makhluk pra-Adam masih ada. Masa kemajuan yang sudah tinggi yaitu peradaban yang pernah ada di bumi ada pada masa Lemurian ini. Kehidupan manusia pada masa itu telah melakukan perjalanan antar galaksi dan planet, bahkan di antaranya pergi dan menetap di planet lain, di antaranya tinggal di planet Mars, Venus, Saturnus atau di planet lain, dan di masa Lemuria itu juga manusia turun kembali ke bumi bercampur dan melakukan perkawinan dengan manusia yang ada di bumi. Di kemudian hari di masa Atlantis terjadi kekacauan, manusia Lemuria ada yang kembali pergi ke planet lain meninggalkan bumi. Pada penjelasan di bawah nanti kita akan mendapatkan penjelasannya. Hipotesis pra-Adamite dalam Islam. Berbagai ulama Sufi, terutama Sultan Bahu, pada abad ke-17 dari Qadiriyah, menganjurkan teori ini. Dalam salah satu tulisannya ia menulis, setelah Allah berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, aku menciptakan Adam dan sebelumnya aku menciptakan ayahmu Adam, dan memberinya kehidupan 1000 tahun. Lalu membuat 15.000 Adam, semuanya saya berikan hidup 10.000 tahun. Setelah itu saya buat Adam." Petik 2. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?"
Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Hipotesis pra-Adamite, segi arkeologi. Berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan ada makhluk lain sebelum manusia. Mereka seperti manusia, tetapi mempunyai karakteristik yang lebih primitif. Otak mereka lebih kecil. Oleh karena itu, kemampuan mereka berbicara sangat terbatas karena tidak banyak suara vowel yang mampu mereka bunyikan. Kelompok ini dinamakan Neandertal. Kemudian datanglah manusia Adam yang diklasifikasikan sebagai Homo sapiens. Menurut Wikipedia, Homo sapiens mulai ada sekitar 200.000 tahun lalu. Sedangkan Neandertal ada sehingga 130.000 tahun dulu, kemudian ia lenyap. Ada juga teori yang mengatakan Neandertal lenyap sebelum Homo sapiens muncul. Tapi yang pasti, Homo sapiens bukanlah evolusi dari Neandertal. Neandertal hanyalah makhluk seakan manusia yang telah ada sebelum kita, manusia, ada. Muslim percaya ada makhluk sebelum Adam, mereka ada 3 umat yang saling membunuh. Ada yang mengatakan mereka adalah dari kaum jin. Bahwa 3 umat yang utama sebelum Adam. 2 diantaranya dari kaum jin. Sedangkan kaum yang ketiga adalah dari golongan yang berbeda dari jin, karena mereka ini berdarah dan berdaging. Golongan ketiga ini adalah mereka yang dimaksudkan sebagai men yufsidu fiha wa yasfiku al-dima, golongan yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah seperti yang diulas oleh malaikat di dalam ayat Al-Quran 2:30. Pendapat yang dilontarkan oleh Al-Maqdisi. Manusia tidak diciptakan di bumi, tapi manusia dijadikan khalifah di bumi, sebagai pengganti tentunya ada yang diganti, alias Adam bukan makhluk pertama di bumi, dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya, tapi pengganti makhluk di bumi, yaitu Abalian dan Banulian, mereka itu adalah penghuni bumi sebelum manusia. Bentuk basyariahnya tak jauh berbeda dengan manusia, punya badan yang sama seperti manusia, yaitu Banulian, anak turun jin, juga Banulban anak turun dedemit, maka ketika bumi rusak oleh mereka, mereka diusir bahkan dibasmi oleh malaikat, hingga mereka berlari terbirit-birit dan mencari tempat yang jauh dari anak Adam. Penghuni pertama yang diciptakan Tuhan bernama Abu Jan atau Bapak seluruh jin. Abu Jan adalah awal mula dari Banul Jan atau anak jin baik yang lalu sampai akhir zaman. Banul Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia lahir ke bumi. Iblis ketika itu belum lahir ke bumi, kelahiran iblis generasi keempat dari bangsa jin. Zaman dahulu kala ketika zaman pertengahan Banul Jan, bumi masih kering dan tandus. Zaman ini sendiri ketika bumi belum terbentuk seperti sekarang, seperti air laut yang melimpah dan oksigen yang banyak. Air tawar pun masih sedikit, namun air di laut melimpah tapi tidak semelimpah seperti sekarang yang sangat-sangat melimpah. Dahulu oksigen sangat tipis karena Banul Jan adalah makhluk yang menghirup oksigen sangat sedikit. Kerajaan iblis dibagi menjadi 8 wilayah di muka bumi yaitu kerajaan bagian selatan, kerajaan bagian utara, kerajaan bagian timur, kerajaan bagian barat, kerajaan bagian bawah atau dasar bumi karena mereka bisa menembus ke tanah bahkan bermandikan dengan magma pun tidak apa-apa karena tubuhnya lebih panas dibandingkan dengan magma bumi. Kerajaan bagian atas atau langit bumi yaitu yang tinggal di sekitar atmosfer bagian atas bumi. Kerajaan bagian darat atau di atas tanah dan kerajaan di air seperti di laut, danau dan aliran sungai. Dan yang kesembilan kerajaan iblis di luar alam semesta dunia. Banul Jan di muka bumi sangat suka perang dan saling membantai dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga suka membantai makhluk lain di bumi. Kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya saling menyerang, mereka berkeinginan menguasai kerajaan yang lain. Beribu-ribu tahun kerajaan ini melakukan peperangan dan penindasan dengan kerajaan lain. Ketika terjadi peperangan dari 8 kerajaan ini, iblis yang keturunannya paling dimuliakan dari mereka lahir ke dunia dan seketika itu juga iblis diangkat ke surganya Tuhan. Iblis hidup di surga dengan para penghuni pertama, karena penghuni pertama telah diciptakan dari cahaya. Penghuni pertama juga menempati dari bumi sampai langit paling atas. Kehidupan mereka mengabdi kepada Tuhannya, salah satunya adalah mengangkat arsinya agar menggantung. Inilah yang akan ditiru oleh iblis dengan istana yang menggantung di atas permukaan bumi yang salah satunya berada di segitiga Bermuda. Iblis sangat cerdas dan pandai, dia mempunyai kehebatan yang luar biasa tiada tandingannya. Bahkan penghuni pertama pun merasa takjub dengan kehebatan yang dimiliki iblis. Suatu ketika mereka, 2 golongan yaitu iblis dengan golongan pertama paling lama ibadahnya kepada Tuhan. Kerajaan-kerajaan Banul Jan kebanyakan hancur bahkan akan menjadi neraka bagi bangsa jin yang tidak tahu apa-apa.
Mereka adalah bangsa yang tergolong lemah dan menjadi budak dari bangsa jin yang lebih kuat. Kehancuran mereka adalah akibat peperangan dan penindasan yang tidak akan pernah berakhir. Kezaliman mereka di luar batas, bahkan mereka tidak mengakui jika ada Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhan mengutus penghuni pertama untuk menghukum mereka dan membantai mereka. 8 kerajaan ini telah diserang dan diporak-porandakan oleh penghuni pertama. Seluruh pengikut 8 kerajaan ini melarikan diri, bahkan ada yang melawan penghuni pertama. Namun, bukan tandingannya untuk melawan penghuni pertama, mereka telah dikalahkan. Banyak yang mati di antara mereka, tubuh mereka yang mati dibuang ke tengah laut, bahkan ada yang dibuang ke pulau-pulau kecil. Sedangkan Banu Jan yang pintar yang telah melarikan diri bersembunyi di pulau-pulau yang kecil beriklim tropis. Seperti untuk saat ini bersembunyi di wilayah Indonesia karena berpulau. Untunglah yang bersembunyi ini selamat walaupun tidak mempunyai kerajaan lagi, karena kerajaan mereka hancur luluh. Dinasti kerajaan para Banu Jan telah hancur dan musnah. Mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan dan tidak mempunyai pemimpin yang kuat. Mereka menjadi kelompok kerajaan yang kecil-kecil, wilayahnya pun menjadi sempit seperti kelompok suku. Banu Jan yang pintar dan pandai telah musnah, karena kepintaran dan kepandaian bagi mereka ditentukan dengan umur. Barang siapa yang umurnya paling panjang maka dialah yang paling kuat. Tuhan semesta alam menciptakan makhluk baru lagi untuk menggantikan iblis sebagai raja baru. Makhluk baru ini juga menggantikan kepemimpinan bangsa jin di muka bumi yang nantinya akan membawahi seluruh makhluk bumi. Karena iblis tidak terima dengan keputusan Tuhan, maka iblis beserta para pengikutnya yang setia mendapatkan kutukan dari Tuhan semesta alam. Seketika itu bangsa jin terpecah menjadi 2 golongan, yaitu golongan yang pertama menjadi pengikut iblis yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan maupun kerajaan yang sangat besar. Sedangkan golongan yang kedua melepaskan diri dari pengaruh iblis, mereka menjadi golongan jin yang lemah yang telah mempunyai kerajaan yang kecil-kecil dan bersuku-suku. Mereka sering dijajah dengan pengikut iblis yang lebih kuat. Peperangan di antara 2 golongan saling berkecamuk karena berbeda keyakinan dan ideologi dari bangsa jin sampai akhir zaman. 4. Penghuni bumi sebelum manusia, dinosaurus. Hanya ada 1 manuskrip di dunia yang sedikit mengupas tentang hal ini. Manuskrip ini sekarang tersimpan di suatu kapel di Swedia. Seperti dilansir Gaptekupdet, bangsa Nisnas adalah bangsa yang besar yang musnah jauh sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke bumi. Bangsa Nisnas dipercaya hidup jauh di utara bumi dekat dengan kutub utara. Salah satu kota tempat terdapatnya peninggalan bangsa Nisnas ini adalah Sebibergen. Di kota inilah banyak terdapat peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Mungkin pada zaman tersebut makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi ini, bahkan mungkin setelah bangsa ini musnah sisa-sisa dari mereka yang bertahan dianggap dewa oleh orde manusia. Indonesia sendiri terdapat artefak manusia setengah binatang seperti manusia Garuda. Di Candi Sukuh di Jawa Tengah, berbentuk badan manusia dengan sayap dan kepala burung, sama dengan di Mesir dalam lukisan di dalam piramid berbadan manusia berkepala burung. Atau mungkin mitologi dan legenda dahulunya adalah memang kenyataan, seperti mitologi Yunani yang banyak menyebut dan menggambarkan manusia setengah hewan, atau legenda dari tanah Jawa yang menceritakan manusia setengah hewan, badan manusia kepalanya anjing yang lazim disebut Aul, hampir sama dengan Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno. Sebibergen sendiri terletak dekat sekali dengan lingkar kutub, di sana matahari hanya bersinar sekitar setengah bulan saja dalam 1 tahun, jadi selebihnya gelap gulita. Kegelapan tersebut hanya diterangi oleh aurora borealis, banyak sekali peninggalan masa lalu yang tidak terlacak di sana. Peninggalan-peninggalan masa lalu sebelum manusia menguasai bumi. Konon dikisahkan bahwa bangsa Nisnas ini adalah bangsa yang sangat maju. Bangsa Nisnas ini diberikan kemampuan luar biasa, akal dan pikiran mereka jauh melampaui manusia saat ini. Satu kelebihan mereka yang sangat luar biasa yaitu mereka mempunyai kemampuan telepati yang sangat hebat. Teknologi mereka sangat maju, lebih dari teknologi pada saat ini. Mereka telah membangun kota-kota yang sangat megah dengan segala teknologi canggih dan tata kota yang sempurna. Bangsa Nisnas mempunyai postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Tak heran kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka begitu besar dan megah. Ras mereka dibagi menjadi beberapa, ada yang sangat mirip dengan manusia namun memiliki sayap, ada yang berbadan manusia berkepala binatang ataupun sebaliknya, karena kecongkakan, ego dan nafsu.
mereka saling berperang antar sesamanya hingga akhirnya bangsa ini dihancurkan oleh Azazil atas perintah Tuhan, dikarenakan mereka telah lupa atas tugas yang telah diberikan olehnya. Hampir semuanya musnah dalam pertempuran dengan pasukan langit yang dipimpin Azazil, yang tersisa hanya sedikit dari mereka dan peninggalan mereka. Itu pun hanya diketahui oleh manusia-manusia tertentu saja, selain di Sebibergen peninggalan mereka pun ada di Swedia dan suatu kawasan di Asia. Dengan kecongkakan, ego dan nafsu mereka terus berperang dengan sesamanya demi memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Dengan kemampuan akal dan penguasaan teknologi yang luar biasa maju mereka mampu menciptakan segala persenjataan yang melampaui zamannya. Mereka telah menciptakan apa yang kita sebut sebagai nuklir. Pesawat terbang, teknik pengolahan dan peleburan logam yang nyaris sempurna, teknik ini ternyata ditemukan kembali di Damaskus yang terkenal dengan pedang-pedangnya yang mempunyai ketajaman luar biasa tetapi sayangnya teknik ini kembali musnah dan tidak ditemukan kembali. Dengan kemampuan inilah mereka berperang menindas sesamanya di mana yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat, bumi hancur lebur dibuatnya, mereka telah melupakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena itulah Allah mengutus ribuan malaikat yang dipimpin oleh Azazil sebelum dia diusir olehnya, dan ribuan burung-burung neraka Phoenix. Melihat kedatangan para pasukan langit, mereka sangat panik, musnahlah segala kesombongan akan pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasai, yang ada hanyalah rasa penyesalan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun terlambat, pasukan langit telah datang dan siap menghancurkan mereka. Singkat cerita mereka dimusnahkan dari muka bumi ini untuk digantikan oleh khalifah yang baru yaitu Adam AS. Namun sebagian ada yang dapat bertahan dan melarikan diri dari serangan tersebut dan mereka pun menyebar untuk membentuk koloni dan membangun peradaban mereka kembali. Sebagian dari mereka yang berwujud manusia setengah ikan melarikan diri ke palung-palung laut yang paling dalam, mereka inilah yang sering kita dengar sebagai putri-putra duyung. Mereka membangun peradaban mereka kembali di bawah laut dengan kota-kota yang tidak kalah canggihnya dengan kota mereka yang telah hancur sebelumnya, sedangkan sebagian dari mereka yang bertubuh manusia setengah binatang dan mereka yang mempunyai bentuk seperti manusia tetapi memiliki sayap saling membantu untuk membangun peradaban baru. Mereka berpencar dan berjanji untuk saling membantu dalam membangun peradaban baru. Mereka yang mempunyai fisik mirip manusia dan bersayap membangun peradaban dan kota-kota yang sangat megah sekali selama ratusan tahun yang kita kenal sebagai Atlantis. Sedangkan mereka yang berwujud manusia setengah binatang membangun apa yang kita sebut sebagai Lemuria, dan terjadilah perkompian di antara mereka yang melahirkan makhluk-makhluk jenius yang melampaui zamannya. Mereka sudah dapat melakukan perjalanan antar galaksi. Mereka juga telah mampu menciptakan satelit-satelit pengintai tetapi hanya satu yang tersisa hingga saat ini yang kita kenal sebagai bulan dan mereka pun menciptakan berbagai macam alat-alat perang yang sangat canggih. Sekian lama suasana damai tidak berlangsung lama, mereka kembali pada tabiat dasar mereka yaitu ingin menguasai dan menghancurkan. Akhirnya terjadilah peperangan maha dahsyat yang melibatkan persenjataan super canggih yang mereka miliki. Maka kembali hancurlah peradaban yang telah mereka bangun dengan susah payah karena ulah mereka sendiri. Akhirnya mereka selamat melarikan diri ke planet-planet yang jauh, tapi sesekali mereka mengunjungi bumi tempat kelahiran mereka dahulu untuk menyebarkan pengetahuan yang mereka kuasai. Merekalah yang mengajarkan bangsa Mesir tulisan hieroglif, piramida, ilmu-ilmu kedokteran. Mereka jugalah dalang di balik perang Mahabharata, naskah lain, peradaban Inka, Crystal Skull, Vimanas. Mereka jualah yang kini kita sebut sebagai UFO. Pada zaman dahulu mereka mendapat panggilan dewa dengan kendaraan yang mengeluarkan api, cahaya yang sangat terang yang sesungguhnya adalah kendaraan mereka. Mustahil seorang manusia biasa dapat membangun sesuatu yang rumit dan kompleks sama seperti pembangunan piramida atau candi-candi. Tidak mungkin manusia zaman dulu dapat membangunnya tanpa ada campur tangan dari suatu makhluk yang mempunyai inteligensia yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu contoh bahwa mereka masih ada dan mereka ingin diketahui. Sebenarnya sudah pernah ditemukan dan sudah beberapa kali ekspedisi pergi untuk meneliti artefak-artefak peninggalan bangsa ini. Reruntuhan pernah ditemukan oleh beberapa peneliti dari Swedia dan Norwegia, namun semakin mereka tahu semakin mereka bingung dibuatnya. Akhirnya mereka ragu untuk meneruskan penelitian dan riset mereka. Terlalu banyak hal-hal yang berbenturan dengan keyakinan karena semua yang mereka teliti dapat mengacaukan semua keyakinan dan teori-teori yang ada. Oleh karena itu mereka berpendapat lebih baik hal tersebut dibiarkan menjadi rahasia hingga waktu menjawabnya. Al-Qur'an Surah Al-Hijr ayat 27 menjelaskan tentang makhluk sebelum manusia adalah bangsa jin,
dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Hijr 15:27. Menurut syariat Islam, manusia tidak diciptakan di bumi, tapi yang diturunkan di muka bumi sebagai manusia dan diangkat, ditunjuk Allah sebagai khalifah pengganti penerus di muka bumi atau sebagai makhluk pengganti yang tentunya ada makhluk lain yang diganti. Dengan kata lain adalah Adam, bukanlah makhluk pertama di bumi, tetapi ia adalah manusia pertama dalam ajaran agama Samawi, dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya, tapi pengganti makhluk yang telah membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, itu yang menjadi kegusaran para malaikat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu. Tuhan berfirman, sesungguhnya, aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah 30. 5. Periode arkeologi. Nama-nama untuk periode arkeologi dalam daftar periode arkeologi sangat bervariasi dari daerah ke daerah. Ini adalah daftar dari benua dan daerah. Juga bervariasi dan yang diberikan adalah perkiraan luas di seluruh wilayah yang luas. Sistem tiga zaman telah digunakan di banyak daerah, mengacu pada periode prasejarah dan sejarah diidentifikasi oleh penggunaan alat, dari zaman batu, zaman perunggu dan zaman besi. Sejak usia ini dibedakan oleh perkembangan teknologi, adalah wajar bahwa waktu ini bervariasi di berbagai belahan dunia. Di banyak daerah, istilah zaman batu tidak lagi digunakan, seperti yang telah digantikan oleh periode geologi yang lebih spesifik. Untuk beberapa daerah, ada masa perantara periode chalkolitik antara zaman batu dan zaman perunggu. Untuk budaya di mana alat-alat logam pribumi digunakan kurang luas, klasifikasi lainnya, seperti tahap litik, tahap kuno dan tahap formatif mengacu pada pengembangan jenis lain dari teknologi dan organisasi sosial. Periode sejarah menunjukkan periode pembangunan manusia dengan keuntungan dari pengembangan menulis. Catatan tertulis cenderung memberikan wawasan sosial politik yang lebih ke bagian daerah yang dominan, dan karenanya memungkinkan kategorisasi sesuai dengan kerajaan yang berkuasa dan budaya, seperti Helenistik, Romawi, Viking. Tak pelak dari periode ini hanya berhubungan dengan wilayah kerajaan atau budaya. Zaman industri atau modern era umumnya diambil untuk mengacu pada pasca 1800. Dari saat ini, revolusi industri yang dimulai di Eropa Barat mengakibatkan perdagangan global dan sangat meningkat pertukaran budaya.